Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Turip. Waalaikumsalam. Jadi, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat walafiat terwaras. Sudah makan banyak? Sudah. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah kenyang ini. Mohon maaf Pak Turip, pada kegiatan hari ini saya ingin mengikuti pembelajaran Pak Turip di kelas. Kira-kira boleh tidak nanti? Oh iya, boleh monggo Pak. Kalau mau mengikuti silahkan bisa masuk di kelas saya. Istilahnya saya mengobservasi atau istilahnya saya ikut belajar lah dari pembelajaran Pak Turip. Nanti kita bisa sama-sama belajar kekurangan apa atau kekuatan apa yang sudah Pak Turip miliki, kekurangan apa yang bisa nanti kita perbaiki bareng-bareng. Ibaratnya kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan observasi nanti di pembelajaran Pak Turip. Nggih. Untuk hari ini mengajar kelas berapa Pak Turip? Oh ya, saya ngajar kelas 12 TKJ 2, Pak. 12 TKJ Nggih, 2 berarti yang anak kelasnya di atas ya? Nggih. Oke. Mohon maaf Pak Turip, sebelum saya nanti ikut observasi di kelasnya Pak Turip, pada kesempatan hari ini saya harus melakukan istilahnya itu perkenalan dulu atau pra observasi. Jadi nanti apa yang ingin dikembangkan dalam kelas Pak Turip atau dalam pembelajaran Pak Turip nanti saya bisa mengikuti atau saya bisa tahu. Kan dalam sebuah pembelajaran pasti ada tujuan, ada apa yang ingin dikuatkan oleh Pak Turip. Lah itu nanti yang ingin saya tanyakan dalam proses pra observasi. Gitu Pak Turip. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diizinkan nanti untuk bisa ikut ke kelasnya Pak Turip. Oke, langsung aja ya Pak Turip ya, karena masuknya jam berapa? Nanti jam 9 sampai jam setengah 11. Oh iya, berarti langsung saja Pak Turip untuk kegiatan praobservasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi Pak Turip hari ini apa kira-kira? Oke. Jadi untuk materi di kelas 12 TKJ 2 kebetulan kita masuk pada materi peluang. Oh ya. Untuk sampai saat ini kita sudah mulai masuk di permutasi. Materi tentang permutasi sehingga menyesuaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat, di mana nanti melalui metode problem based learning. Peserta didik itu diharapkan nanti bisa menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kemudian ada lagi tujuan yang kedua, menjelaskan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Setelah menganalisis, menjelaskan, kemudian nanti juga diharapkan siswa itu bisa menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, serta bisa mendiskusikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang kaidah pencacahan, permutasi yang berkaitan dengan kehidupan di sekeliling kita, di keseharian kita. Begitu Pak untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berarti banyak ya berarti tujuan pembelajaran kita hari ini nanti akan dikuasai oleh siswa kelas berapa Pak? 12 TKJ 2 ya. Oke. Setelah Pak Turip nanti menyampaikan tujuan pembelajaran, pasti di RPP Pak Turip kan pasti ada sesuatu yang ingin dikuatkan, yang ingin disampaikan anak-anak. Kira-kira dalam proses pembelajaran nanti dalam materinya apa Pak Turip? Materi intinya? Materinya tentang permutasi. Tentang permutasi ya, dalam materi permutasi itu kan pasti ada nilai-nilai yang ingin dikuatkan oleh Pak Turip. Kira-kira nilai-nilai apa yang ingin dikuatkan dalam proses pembelajaran nanti Pak Turip? Ada beberapa nilai yang saya tekankan di sini. Yang pertama adalah kompetensi sosial. Di mana siswa itu tidak hanya makhluk individu, tapi dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bisa berkolaborasi dengan teman-teman, bisa berkomunikasi dan bisa bekerja sama. Kemudian juga kompetensi emosional, emosional karena nanti juga ini sangat penting untuk kedepannya yang harus diterapkan. Kita harus memulai pembiasaan dari sejak dini karena memang anak itu kan belum terbiasa. Kadang-kadang ya Pak Nun Sewu, anak bisa mengerjakan
soal dengan baik, tetapi ketika menjelaskan atau menyampaikan kepada orang lain itu masih mengalami kesulitan, belum terbiasa. Belum terbiasa tampil di depan ya. Selain itu juga nanti kita lebih mengutamakan pada pembelajaran berdiferensiasi. Kita lebih mengutamakan situ. Intinya kita memahami bahwa karakter anak itu kan heterogen, antara satu siswa dengan siswa itu yang lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita coba memahami dari aspek itu, kita coba memperkenalkan kepada anak paling tidak, oh niki dengan perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa berkolaborasi, tetapi justru menjadi penguat bagi kita. Mungkin di satu sisi ada anak yang tidak bisa menguasai materi yang satu tetapi menguasai materi yang lainnya sehingga bisa saling mengisi. Kadang-kadang ada anak yang misalnya nun sewu kurang rajin dalam menulis tapi dalam penyampaian dia bagus, dan nanti bisa berbagi tugas, berbagi peran dalam kelompoknya masing-masing, ngoten Pak. Jadi luar biasa Pak Turip ya. Jadi dalam rencana yang akan disampaikan Pak Turip itu berarti sudah tujuan pembelajarannya jelas, kompetensi atau di luar dari mata pelajaran Pak Turip ada kompetensi sosial yang ingin dikembangkan, ada pembelajaran berdiferensiasi yang ingin ibaratnya kita melayani anak dengan sesuai dengan kebutuhan anak kan Pak Turip seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya Pak Turip, kira-kira ya untuk Pak Turip untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, terus untuk menciptakan atau menyampaikan penguatan dari KSE tadi yang disampaikan Pak Turip dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan oleh Pak Turip, kira-kira strateginya apa Pak Turip dalam proses pembelajaran nanti? Apakah menggunakan strategi anak berkelompok, anak saling menilai, mengamati antar teman, atau seperti apa Pak Turip? Jadi metode yang kita gunakan adalah metode problem based learning, di mana nanti anak itu kita berikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi permasalahan itu muncul dari teman-temannya sendiri. Artinya nanti anak membuat satu soal, kemudian nanti soal itu kita tukar, kita acak untuk nanti bisa diselesaikan oleh kelompok yang lain, didiskusikan oleh kelompok yang lain. Kemudian nanti di dalam kelompok itu mendiskusikan cara penyelesaiannya, cara pengerjaannya seperti apa, mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Setelah selesai baru nanti anak itu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi metodenya PBL dengan metode diskusi kelompok. Luar biasa itu Pak Turip. Jadi proses pembelajaran nanti, jadi anak itu mengangkat sebuah masalah, didiskusikan di suatu kelompok, terus hasil diskusi itu dilempar ke kelompok lain untuk menjawab. Terus nanti setelah selesai kelompok lain menjawab, salah satu mempresentasikan. Itu luar biasa Pak Turip. Jadi dari kegiatan itu saja kan, dari kompetensi sosial emosional kan sudah banyak sekali itu. Bagaimana anak belajar berkolaborasi dengan teman, terus ibaratnya berbicara di depan kan. Jadi kan secara tidak langsung kita melatih anak-anak untuk lebih percaya diri berbicara di depan teman-teman, di depan, karena tidak semua anak pasti berani seperti itu. Oke Pak Turip, dalam proses praobservasi sementara yang saya tanyakan itu dulu. Nanti saya tak ikut masuk ke kelasnya Pak Turip, pasti ini saya sudah sangat semangat, ini pasti nanti di kelas suasananya pasti akan gembira, ceria, anak-anak pasti akan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran Pak Turip. Walaupun mata pelajaran matematika kalau konsepnya sudah bagus seperti ini, pasti anak-anak pasti nanti akan mengikutinya, pasti ibaratnya dengan enjoy, dengan senang. Apa yang akan disampaikan Pak Turip pasti akan bisa mungkin itu dulu, karena mungkin sudah mau masuk kelas Pak Turip ya. Niki 5 menit lagi mulai masuk. Anak-anak sudah disiapkan ya? Niki pas baru saja bel masuk. Terima kasih. Itu dulu sekali lagi Pak Turip, mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua hari ini.
pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari lebih mudah untuk ditangkap dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Monggo salah satu untuk memimpin berdoa. Sudah siap, Kak? Doa mulai. Oke, terima kasih untuk kegiatan mengawali perjumpaan kita. Kita absen dulu untuk kehadirannya supaya melihat Aditya Ramadhani. Izin kenapa? Ada suratnya? Ada. Oke. Foto. Oke. Kemudian Ahmad Fauzi. Ahmad Muarfan. Ahmad Rafli. Bayu. Budiono. Oke. Jangan kita dulu. Oke anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data. Ada berapa cara untuk menyajikan data? Berapa cara untuk menyajikan data pada pertemuan sebelumnya? 3. Apa saja? Kombinasi dengan kombinasi. Oke, dalam materi peluang ini kita akan sedikit membahas nanti pada kesempatan kali ini tentang permutasi. Apa itu perbedaan permutasi dengan kombinasi? Permutasi itu memperhatikan urutan. Ya, permutasi memperhatikan urutannya. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutannya atau acak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita membuat suatu keyakinan kelas dulu, di mana nanti keyakinan kelas itu akan kita patuhi, akan kita jalani, akan kita laksanakan bersama-sama. Kalian pasti menginginkan suasana kelas yang seperti apa? Nanti kita kesepakatan bersama dan kita laksanakan bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Yang pertama, masih kompak, betul. Ya, yang pertama harus bersikap kompak. Kemudian yang kedua tidak boleh main HP, kesepakatan ya? Tidak boleh main HP selama pembelajaran kecuali jika dibutuhkan melalui instruksi dari guru. Oke, yang ketiga tidak boleh berisik, berarti semua harus tenang, harus mengikuti kesepakatan. Siap ya? Oke, yang keempat berperan aktif dalam pembelajaran. Oke, yang kelima, yang kebetulan mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh, tetapi harus izin. Jika mau ke kamar mandi boleh diizinkan, tetapi nanti silakan minta izin kepada Bapak Ibu. Karena nanti kita juga berproses, sehingga kesepakatan kelas nanti bisa kita tambahkan selama pembelajaran. Yang jelas tadi yang sudah kita sebutkan, kita kerjakan bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama supaya pembelajaran kita di hari ini nanti bisa sukses sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktorial. Oke, faktorial kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Tadi sudah sedikit dipelajari tentang permutasi karena permutasi itu memperhatikan urutannya. Contoh-contohnya berkaitan dengan apa saja permutasi itu? Ya, pemilihan pengurus kelas. Kemudian apa lagi contohnya? Penyusunan penyusunan huruf atau kata.
Masuk juga kan? Ya, dan lain sebagainya itu berkaitan dengan permutasi. Oke, pada pembelajaran kali ini yang diharapkan nanti melalui PPDA peserta didik itu dapat menganalisis kaidah pencacahan dan juga permutasi yang kita harapkan tujuan pembelajaran kali ini. Kemudian dapat menjelaskan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Dan tujuan yang ketiga adalah menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan mendiskusikan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Karena tujuan pembelajarannya nanti kita menyajikan, mendiskusikan, jadi nanti kita buat suatu kelompok. Kemudian ada suatu kasus yang kalian buat sendiri, kemudian nanti kita tukarkan dengan kelompok lain. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompok masing-masing, kemudian nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti ada perwakilan untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, karena waktu juga sudah agak lumayan siang, kita bagi kelompok. Saya mau kalian berhitung 1 sampai 4. Hitungan keempat selesai, dilanjutkan hitungan 1 lagi dan semua peserta didik mengingat-ingat angka yang disebutnya. Itu oke. Dari sini, kemudian dari depan lagi, belakang, mengulang sampai sana lagi. Saya tunjuk oke. Dari nomor 1. Oke, masih ingat nomor yang disebutkan? Kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini. Kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Silakan ada tempat duduk masing-masing segera untuk menempatkan diri dan siapkan tulisnya. Di bawah alat tulisnya. Mejanya boleh dihadap ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Mundur enggak apa-apa. Kelompok 4. Kursinya ditaruh sini yang di depan. Daripada memanjang. Kursinya saja. Terus ini juga sama. Karena untuk apa namanya? Oke, saya ingin kalian lebih aktif dalam pembelajaran sehingga nanti instruksinya mohon untuk dicermati langsung dikerjakan, dikomunikasikan dengan teman satu kelompok ya. Pertanyaannya atau perintahnya silakan dicermati, silakan setiap kelompok membuat 1 soal berkaitan dengan materi permutasi yang bisa diimplementasikan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Silakan membuat 1 pertanyaan atau 1 soal, hanya soalnya saja, nggak usah dijawab. Nah kemudian silakan tuangkan, tuliskan soal pada kertas yang sudah tadi saya bagi, di mana nanti kalian akan menyebutkan di situ nama-nama kelompoknya juga. Ya, instruksi saya supaya nanti pemerataan dalam diskusi bagi yang tidak ikut diskusi jangan dimasukkan ke dalam daftar kelompok nama-namanya supaya tidak dapat nilai apa-apa. Jadi memang kabeh ikut diskusi. Seperti itu nggih? Semua mengikuti diskusinya silakan. Karena kita keterbatasan namanya buku sedang dipakai, sementara kita boleh tidak diizinkan untuk menggunakan
KP atau searching di internet, silakan bisa digunakan untuk mencari sumber materi belajar. Kita kasih waktu 5 menit untuk membuat satu soal, hanya soalnya saja. Dimulai dari sekarang, silakan. 5 menit dari sekarang, jika ada pertanyaan, ditanyakan. Langsung searching di internet, kemudian tuliskan soal yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Hanya soalnya saja, tidak usah dengan jawabannya. Soal tentang permutasi, permutasi jangan salah. Boleh didiskusikan dengan teman sendiri. Pak, nanti itu saling mengobrol. Iya, tapi hanya soalnya saja. Maksudnya tuh ini misalnya sama itu. Ya nanti acak. Sekarang fokus pembuatan soal saja dulu. Pilih satu soal, kalian bisa searching di internet yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan di lembar kerja yang sudah disediakan. Waktunya 5 menit. Tapi harus maksud. Ya mau semua dikasih nama kelompoknya. Yo, sambil ditulis waktunya sudah selesai. Hanya soalnya saja, oke? Satu saja. Kasih kelompok ya, ini kelompok berapa tadi? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Masih proses. Oke, ditulis kelompok 2 masih proses juga. Hanya soalnya saja. Sudah selesai? Kelompok 4 silakan dikumpulkan. Oke, kelompok 3 sudah? Belum? 3?
soalnya saja. Oke, kita tunggu. Tidak ada kesulitan ya? Lebih tidak jauh. Kelompok 1 dan 2. Yang ini adalah jangan sampai lupa ya, nanti dikasihkan ke orang tua teman Anda. Diharapkan semua peserta jumlah wali harus tetap hadir. Kalau berhadir gimana Pak? Orang tua atau wali? Kalau bisa hadir, boleh dibagikan. Orang bisa dibagikan, berarti nanti harus mengikuti semua hasil rapat keputusan. Ini baru rapat hari ini atau apa? Yes, panggilan saya. Oke, semua kelompok sudah menyelesaikan tugas masing-masing. Proses selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan hasil pembuatan soal dari teman-teman semua, ya. Dari kelompok 1 nanti akan kita berarti mengerjakan soal dari kelompok ke-3, kelompok 2 mengerjakan kelompok 4, kelompok 3 mengerjakan soal kelompok 1, kelompok 4 mengerjakan soal kelompok. Oke, semua sudah kita catat. Ya, silakan kita kasih waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan satu soal. Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai soal yang sudah kalian terima. Kemudian silakan dikerjakan bersama-sama. Diskusikan dalam satu kelompok, kemudian kerjakan bersama-sama di bawahnya. Jika ada kesulitan silakan bisa ditanyakan, dikomunikasikan, nanti kita bantu untuk pendampingannya. Dan dimohon untuk semua peserta didik ikut berperan aktif. Kegiatan yang lain bisa diabaikan dulu atau dihentikan dulu. Silakan untuk bisa berdiskusi.
Sudah? Oke, yang sudah sambil dicek kembali, kemudian sambil nunggu teman-teman yang lain untuk menyelesaikan. Sudah? Sama Mbak. Hasilnya berapa? Ini kan 5. Kesempatan kan? Orang pertama berapa? Kita ada 100. Bun? Saya salah menjadikan soal. Oh, sekarang ini Pinjam susu dari
Oke, semua sudah selesai ya? Ya, oke. Ya, dikumpulkan jawabannya. Buat Suci sudah? Jadi mau ambil. Oke. Lagi. Karena sudah selesai semuanya, silakan sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Silakan. Oke, terima kasih sudah kembali ke tempat duduk semula. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya setelah tadi kita berdiskusi, setelah kita tadi mengerjakan pelatihan soal permasalahan dari kelompok yang lain, sekarang kita mendemonstrasikan atau istilahnya di sini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing untuk bisa kita sampaikan kepada kelompok yang lain. Silakan nanti salah satu atau dua, yang satu bisa jadi moderator, yang satu bisa menjelaskan, nanti untuk bisa bergiliran maju ke depan, dan kelompok yang lain untuk bisa memperhatikan. Jika nanti ada pertanyaan, silakan setelah selesai presentasi baru nanti dipersilakan untuk bertanya. Ketika dalam waktu proses presentasi, mohon untuk semuanya jangan bertanya tapi diperhatikan saja terlebih dahulu. Yo, siapa kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu? Bina? Oke, satu orang dibantu Bina untuk bisa menuliskan. Oke, yang satu nulis, yang satu nanti untuk presentasi. Silakan dari kelompok ketiga berarti ini. Untuk kelompok yang lain bisa untuk memperhatikan, silakan. Ya teman-teman semuanya yang diperhatikan dari kelompok tiga memperhatikan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab soal dari kelompok 1. Diperkenalkan kelompoknya siapa saja nanti artinya. Di kelompok 2 ada 6 anggota, di antaranya Ahmad Mu'arfan, Vina,
Muhammad Ridho, Nurma Meliana, Rohin Juniarto, dan Rizky Jayatullah. Soal dari kelompok 4. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata jenayah adalah. Jadi untuk menjawab soal dari kelompok 4 itu dengan cara seperti ini. Rumusnya yaitu NBKLM. N-nya itu dari jumlah kata jenayah. Terus satunya terdapat dari J-nya ini 1, terus I-nya 1, N-nya 1, 2-nya dari A-nya 2, terus Y-nya 1. 6 faktorial dibagi 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Jadi karena ini 1 faktorial, kalau dijumlahkan tetap 1, jadi kita coret. Jadinya 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena di sini nilainya sama 2 faktorial semua, jadi di hasil dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 yaitu 360. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari kelompok 3 tadi sudah ke kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya luar biasa. Terkadang kita itu meremehkan, menganggap gampang ketika berbicara di depan umum. Ternyata ketika kita diberikan kesempatan juga agak kesulitan. Artinya di sini perlu adanya pembiasaan. Kita harus bisa tampil di depan umum sehingga dalam pembelajaran ini tidak hanya satu kelompok saja, semua harus bisa untuk mengeksplor, menyampaikan pendapat, harus terbiasa untuk tampil di depan umum. Mulai dari sedikit demi sedikit kita memunculkan rasa percaya diri pada diri kita masing-masing untuk bisa menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Oke, hal itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak mulai membiasakan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Sebentar lagi kalian lulus, sebentar lagi juga kalian akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Sehingga mulai dari sekarang saat yang tepat untuk bisa kita belajar menyampaikan pendapat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya sudah hadir hari ini. Ya, semuanya mohon untuk berdiri. Kita baca masing-masing, kita evaluasi sebentar saja. Ya, semua berdiri. Karena pembelajaran matematika kita gunakan teknik yang seperti pembelajaran matematika juga ya. Kita gunakan angka-angka juga. Saya nanti akan menyebutkan perkalian angka. Perkalian angka, misalnya 2 kali 3, 4 kali 2, 8. Kalian tidak perlu menyebutkan hasilnya berapa. Cukup diangan-angan, kemudian lakukan gerakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nanti hasil perkaliannya itu genap, nggak perlu disebut ya. Jika hasil perkaliannya genap, silakan kalian langsung hadap kanan, langsung. Kalau hasilnya genap, jika hasil perkaliannya itu
ganjil, silakan langsung aja ke PD tanpa disebutkan hasilnya. Nggak usah disebutkan hasilnya, langsung kalau benar ada kanan, kalau ganjil ada jelas belum? Jelas. Oke, semuanya kondisi siap. Pertanyaan yang pertama, 5 kali 3. Jadi yang cepat ya, yang cepat gerakannya yang cepat. Ya, masih ada kiri. 2 kali 8. 4 kali 3. Oh, 3. Loh, ada yang salah. Konsentrasi lagi. 9 kali 3. 1. Ini dari posisi yang tadi sebelumnya. Semua menghadap ke depan lagi, menghadap ke depan lagi, netral menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan. Kita mulai lagi. Perhatikan instruksinya, konsentrasi. 4 kali 4. Ada yang salah. Jadi konsentrasinya berat. Masih menghadap seperti itu. 7 kali 3. 2 kali 6. Oke, semuanya tepuk tangan. Oke, anak-anak semuanya, sampai kita di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Satu refleksi dapat kita tangkap, ternyata menyampaikan pendapat itu memang perlu dan harus kita latih supaya untuk ke depan kita sudah mulai terbiasa dalam menyampaikan pendapat atau berbicara di depan umum. Kemudian apa yang kita bahas hari ini adalah materi tentang permutasi. Permutasi itu ada 3 jenis soal yang kita bahas. Di antaranya langsung menggunakan faktorial, menggunakan rumus P, NPR sama dengan apa? NPR, permutasi. Rumusnya apa? N faktorial. N faktorial dibagi N min R faktorial, rumus umum daripada permutasi. Kemudian permutasi itu ada pembagian lagi, yaitu permutasi siklis dan permutasi unsur yang sama. Permutasi siklis itu jika nanti soalnya berbentuk apa? Lingkaran, betul, karena sesuai namanya siklus. Kemudian soal yang kedua, jika soalnya seperti yang tadi disampaikan berbentuk susunan kata, maka kita menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Ada 3 rumus yang tadi kita bahas, silakan untuk dipahami. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Silakan kalian cari-cari referensi, baca-baca tentang materi kombinasi. Untuk pertemuan sesudahnya nanti, pertemuan berikutnya, supaya sudah ada gambaran materi yang akan kita bahas itu seperti apa. Oke, sampai sini silakan jika ada pertanyaan tentang materi yang kita bahas hari ini. Ada? Ya, sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya, silakan kalian mempelajari materi tentang kombinasi. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan salah satu untuk memimpin berdoa menutup pembelajaran kita. Siap, Kak. Untuk menutup pelajaran kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi di jam berikutnya, di kesempatan yang lain dan kesempatan yang masih sangat berbahagia. Mungkin pembelajaran itu kita
pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai kalian sedih ketika kita masuk pembelajaran. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trip, tadi saya sudah ikut di kelasnya Pak Turip untuk melakukan observasi. Kelasnya luar biasa. Tadi anak-anak sangat antusias, sangat semangat dalam pembelajaran matematika ya. Jadi menurut saya, kalau melihat tadi ya Pak Turip, dalam proses pembelajaran Pak Turip, yang katanya pelajaran matematika itu mengerikan, pelajaran matematika itu menakutkan, pelajaran matematika sulit itu, dalam proses pembelajaran tadi Pak Turip itu saya tidak melihat itu Pak Turip. Karena di kelas itu anak nyaman, anak bahagia, anak senang. Jadi Pak Turip bisa ibaratnya mengemas kelas itu dalam keadaan ibaratnya anak itu bisa itu dengan senang, tidak ada tekanan apa-apa seperti itu Pak Turip. Jadi ya mungkin ya Pak Turip, kalau saya pas dulu sekolah gurunya seperti Pak Turip, mungkin saya juga pintar matematika Pak Turip. Ya. Dalam waktu pembelajaran kan anak sangat aktif, tidak seperti dengan takut ini pelajaran matematika ini. Enggak, saya mengamati satu-satu anak tuh ceria, bahagia, apalagi pas Pak akhir-akhir itu ice breaking ya Pak ya. Pas ice breaking anak begitu semangat, hadap kanan, hadap kiri. Ada yang terakhir berhadapan-hadapan. Berarti kan Pak Trip bisa menguasai kelas dengan baik. Baik Pak Trip, dalam proses tadi observasi di kelas, saya membuat sedikit catatan tentang proses pembelajaran Pak Turip. Boleh saya sampaikan di sini mungkin apa ya catatan saya saat observasi di kelas Pak Turip? Sangat boleh Pak, malah justru saya mengharapkan itu sebagai masukan bagi saya, kekurangan saya apa itu. Ya, biar sama-sama belajar Pak Turip ya, mengikuti biar mengetahui kekuatan dan kelemahan kita Pak Turip. Oke Pak Turip, yang pertama izinkan saya menyampaikan catatan refleksinya ya. Yang tadi pas di kelas, yang pertama yang catatan saya buat, Pak Turip sudah melaksanakan pembelajaran dengan memfokuskan pada pengembangan aspek kompetensi sosial dan emosional seperti yang disampaikan pas pra ya, di pengembangannya itu. Terus pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diskusi kelompok dan Pak yang bertukar pekerjaan, kemudian nanti itu kan siswa langkah pertama membuat soal secara berkelompok. Setelah soal selesai kemudian dikumpulkan dan diacak soalnya dikerjakan oleh kelompok yang lain. Terus catatan yang kedua yang saya tulis dalam proses pembelajaran tadi, untuk tujuan pembelajaran sudah tersampaikan baik kepada anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, penerapan atau model pembelajaran dengan metode tadi diskusi, presentasi itu menggugah minat anak, bisa mengeksplor apa yang dimiliki kemampuan anak ya. Tadi anak bisa bersosial, anak berani tampil di depan seperti ya Pak Trip ya. Oke. Untuk catatan selanjutnya, KSE dan pembelajaran berdiferensiasi sudah tertuang di dalam modul ajar atau RPP-nya Pak Trip itu sudah ada. Oke. Untuk rencana tindak lanjutnya dari Pak Turip itu ya menyempurnakan pembuatan RPP, menerapkan KSE dan melakukan evaluasi ya Pak Trip ya. Iya. Nah ini Pak Trip untuk yang istilahnya diskusi tes selanjutnya setelah setelah observasi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, itu berkaitan dengan pengembangan Pak Turip untuk selanjutnya. Ada nanti ya
Ada beberapa yang saya tanyakan, ada tentang aktivitas pengembangan, ada tujuan, ada ukuran hasil atau dan yang lain-lainnya Pak Trip. Nggih. Yang pertama, kira-kira Pak Trip untuk setelah apa observasi tadi, kira-kira pengembangan apa yang ingin lebih ditingkatkan lagi oleh Pak Turip? Nggih. Oke, setelah tadi saya menerapkan RPP yang sudah saya buat, kita aplikasikan kepada peserta didik, itu saya menyadari bahwa RPP saya juga belum bagus. Artinya masih perlu penyempurnaan, masih perlu masukan dan tambahan untuk lebih nanti mengoptimalkan peran peserta didik dalam pembelajaran. Jadi langkah pertama saya mungkin yang ke depan itu saya lebih prioritaskan pada penyempurnaan RPP dulu. RPP-nya ya. Kalau nanti RPP sudah bagus, sudah sesuai, yang jelas kan nanti antara RPP dengan karakter anak itu juga harus padu ya. Kalau kita membuat RPP tanpa kita memperhatikan karakter anak, juga nanti anak tidak bisa mengikuti dengan baik. Berarti karakter anak, kondisi sekolah, itu seperti juga. apa kita juga harus menyesuaikan Pak Trip ya. Betul. Terus yang selanjutnya tujuannya hendak dicapai kira-kira apa Pak Trip? Tujuan utama kita nanti ketika RPP sudah terbuat dengan baik, nanti pembelajaran di dalam kelas itu sangat bisa kita maksimalkan. Kemudian dalam pembelajaran juga lebih enak, lebih nyaman, kita bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Anak juga bisa menerima dengan baik. Kadang-kadang kalau misalnya kita sudah merencanakan dengan baik tapi anak tidak dalam kondisi siap, itu juga nanti percuma. Jadi ya memang RPP itu harus kita sesuaikan yang sedemikian rupa supaya anak bisa menerima, kita juga dalam pelaksanaannya tidak terlalu kesulitan sehingga tujuan belajarnya tercapai. Dan harapan kita seperti itu. Rencana awal seperti ini tapi di kondisi lapangan nanti berbeda, itu betul. Berbeda Pak Turip ya. Iya, memang betul. Kira-kira Pak Turip dari pengembangan RPP itu untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Pak Turip? Misal saya RPP saya berhasil kalau sudah seperti ini gitu. Kalau bagi saya ukuran keberhasilan RPP itu yang pertama jika anak sudah bisa menyesuaikan untuk melaksanakannya dan bisa mencapai target dari tujuan RPP itu sendiri. Artinya setiap RPP kan memiliki tujuan pembelajarannya itu apa. Ketika nanti sudah tercapai dengan bagus, artinya di situ goal kita sudah tercapai. Terus Pak Trip, untuk mewujudkan pengembangan Pak Turip untuk pengembangan RPP itu kira-kira yang bisa diajak kolaborasi, yang mendukung Pak Turip itu kira-kira siapa saja dalam pengembangan RPP nanti? Dalam pengembangan RPP itu yang bisa mendukung sebenarnya ada banyak sekali Yang utama dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, kemudian ada dari rekan-rekan guru yang lain juga kita libatkan, misalnya dengan kita meminta masukan atau referensi atau mungkin diskusi tentang pengalaman-pengalaman yang sudah, supaya nanti ada banyak referensi masuk, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan ternyata pembelajaran yang paling baik untuk peserta didik itu yang seperti ini di lingkungan. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian juga dari unsur siswa juga. Ketika kita minta pendapat hanya dari guru tanpa kita melihat mendengarkan masukan dari siswa itu kepinginnya seperti apa atau pembelajaran yang seperti apa. Itu nanti juga tidak akan bagus sih. Jadi harus ada imbal balik. Kita menanya kepada siswa maunya bagaimana, kemudian kita memenuhi harapan siswa yang seperti itu. Ketika siswa sudah merasa nyaman, sudah sesuai dengan yang diinginkan, nanti insya Allah ilmu juga akan lebih mudah untuk diserap. Anak dipahami oleh betul. Luar biasa Pak Trip. Kira-kira waktunya dalam pengembangan itu kapan Pak Trip? Kalau di dalam pengembangan karena ini sifatnya RPP rencana jadi ini di luar jam pembelajaran. Nanti saya menyediakan waktu-waktu khusus mungkin untuk berkomunikasi dengan teman-teman sejawat atau dengan MGMP komunitas praktisi atau mungkin dengan siswa, itu di luar jam pembelajaran tentunya. Karena untuk pembelajaran pasti untuk penerapannya ya. Kita juga butuh waktu ya dalam pengembangan RPP.
kebetulan kan di sekolah kita kan guru matematika kan udah berapa? 3 ya, Ya, Pak. 3, Jadi nggih. nanti bisa saling melengkapi dan Betul. kolaborasi untuk Nggih. pengembangan RPP. Oke Pak Turip, selain RPP, pengembangan apa yang ingin dikuatkan lagi Pak Turip? Iya. Yang lebih saya tekankan di sini karena memang karakter anak di SMK kita itu kurang terbiasa dengan hal-hal yang baru. Iya. Masih monoton dengan pembelajaran yang lama dengan metode ceramah gitu nggih. Iya. Jadi nanti saya lebih menerapkan pada KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nggih, nggih. Itu yang kita titik beratkan. Dari pengalaman yang kemarin mungkin Pak Ledi memperhatikan ketika anak itu diminta untuk maju, anak memang maju tetapi di situ terlihat sekali anak itu kurang siap. Iya. Kurang siap dalam penyampaian, dalam bahasa. Kadang-kadang di belakang non sewu sudah ada gambaran saya mau menyampaikan kalimatnya A, B, C, tapi ketika di depan karena tidak terbiasa, jadinya kalimat itu hilang. Kadang-kadang di depan ngeblank anak itu mau menyampaikan apa itu loading dulu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi anak harus kita biasakan untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, dalam tanda kutip harus bisa meningkatkan rasa percaya diri seperti itu. Maksud saat kemarin anak suruh maju ke depan harus minta bantuan teman satu ya Pak ya. Okay, betul. Jadi secara tidak langsung dalam proses pembelajaran Pak Turip kemarin juga mengajarkan bagaimana anak bicara di depan, tampil di depan ya. Iya. Oke. Sekali tuh Pak Turip. Oke. Kira-kira tujuan yang hendak dicapai apa Pak dalam pengembangan KSE itu? Yeah. Tujuannya nggak jelas di sini karena yang saya lebih menitik beratkan pada KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita harapkan semua kelas yang saya ajar itu dapat pembelajaran berdiferensi dan juga KSE. Tujuan utamanya seperti itu. Tujuan dari Pak Tur nanti semua kelas yang diajar mendapatkan hal yang sama, tidak hanya yang kelas kemarinnya. Mungkin hari ini saya moodnya sudah bagus, saya ajarkan sesuai. Nanti kalau moodnya sudah nggak bagus lah, apa nanti lah aku ngajar. Tidak seperti itu ya Pak Tur. Iya, kita pemerataan di semua kelas yang saya ajar. Iya, seperti itu. Anak harus mendapatkan hak yang sama dari pelayanan dari Pak Turip. Oke. Kira-kira untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Pak Turip dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE di kelas itu? Yeah. Untuk ukuran keberhasilan saya nggak jelas nanti sesuai dengan tujuannya gitu. Tujuan akan mempengaruhi nanti titik puncak atau goal kita di mana nanti siswa itu ketika siswa sudah bisa mendapatkan KSE dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi berarti di situ tujuan saya sudah tercapai. Jadi yang pertama di sini memang ada kaitan erat ya antara tujuan dengan ukuran. Kalau tujuannya sudah tercapai berarti sudah terukur gitu ya, berarti tujuan utama kita sudah tercapai dan apa yang kita harapkan sudah terlaksana. Seperti kemarinnya dengan Pak Turip menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari konten, dari proses, dari produk kan anak menikmati, tidak jenuh di kelas kan, tidak hanya mengerjakan soal, dikasih soal, anak suruh mengerjakan, tapi anak itu menikmati mencari referensi, berdiskusi, bertukar soal, jadi pada akhirnya menghasilkan sebuah produk kan. KSE-nya juga banyak ya Pak ya, kemarin KSE juga sudah muncul di proses pembelajaran Pak Turip. Kalau kita kan pembelajaran matematika ya Pak, biasanya matematika itu kan identik dengan mengerjakan soal. Guru menjelaskan di depan, kemudian siswa mendengarkan, latihan soal, nanti siswa mengerjakan latihan soal dan sebagainya. Itu biasanya kan seperti itu, kita mencoba untuk istilahnya mengemas dalam bentuk yang berbeda meskipun tujuannya sebenarnya sama dalam hal pendidikan di sini sama tujuannya, tapi di sini kita membuat suatu rancangan yang agak berbeda dengan biasanya supaya anak tidak terlihat bosan, tetap merasa semangat dan tertarik untuk belajar matematika. Itu yang saya sampaikan tadi Pak Turip. Mungkin kalau dulu saya pas SMP atau SMA gurunya si Pak Turip, saya mungkin pintar matematika dan tidak merasa jenuh di kelas Pak Turip. Karena kan di kelas itu hidup Pak Turip. Beda dengan guru yang dulu hanya, ayo ini ada soal, tolong dikerjakan, nanti saya
tak keluar dulu nanti balik lagi kan sudah selesai. Iya. Sebenarnya kurang ya itulah Pak ya apa namanya kurang baik hal seperti itu. Mungkin nanti kita bisa mengimbaskan ke teman-teman yang lain kalau Iya. pembelajaran berdifferensiasi itu seperti ini. Oke Pak Trip, kira-kira dalam pengembangan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira yang ingin diajak untuk mendukung program itu siapa Pak Trip untuk pengembangan itu Iya. tadi? Kalau dalam penerapannya KSE niki sebenarnya hampir sama dengan tadi kita menerapkan RPP ya, ada rekan guru, kepala sekolah, siswa itu pasti karena ini objek yang harus kita gandeng bersama nggih. Tetapi di sini perlu ada peran serta orang tua juga karena anak itu kan di sekolah juga tidak full day, artinya dalam satu hari full itu tidak berada di sekolah tapi ada juga waktu di rumah. Sehingga nanti kita minta bantuan orang tua juga untuk istilahnya memberikan motivasi, mendorong putra-putrinya membiasakan diri dari di rumah untuk bisa menyampaikan pendapat, untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa bekerja sama, menerapkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan yang harus dikerjakan dan sebagainya. Itu memang harus dimulai dari rumah. Sehingga kita nanti tetap kerjasama dengan orang tua juga supaya tujuan pembelajaran lebih mudah untuk dicapai, terutama untuk yang pengembangan KSE ya Pak Trip Betul, yang sosial emosional ya. Nah itu betul, karena kadang-kadang kita saja guru kan satu hari dengan hari yang berikutnya itu kadang-kadang mood kita, emosional kita itu berbeda. Apalagi siswa yang penuh dengan kegiatan-kegiatan di luar sana itu bisa jadi nanti tidak stabil. Nah itu juga salah satu cara untuk bisa mensukseskannya dengan kita meminta bantuan atau kerjasama, komunikasi, berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira waktunya kapan Pak untuk pengembangan itu Pak Trip? Kalau pengembangan ini lebih ke pelaksanaan gitu, jadi kita penerapannya lebih ke jam pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran. Kecuali nanti yang khusus orang tua itu memang kita ada komunikasi tersendiri gitu. Tapi untuk yang ke siswa, untuk yang ke teman sejawat itu pada saat pembelajaran nanti kita penerapannya. Oke, terima kasih Pak Trip. Mungkin ada lagi selain yang dikembangkan selain RPP dan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi Pak Trip yang ingin dikembangkan dalam mata pelajaran matematika? Sebenarnya banyak ya Pak, termasuk ketika kita sudah melaksanakan suatu kegiatan kan kita juga harus melakukan evaluasi. Evaluasi artinya kita juga harus bercermin diri kita itu seperti apa. Kadang-kadang kalau tidak ada evaluasi seperti itu kita sudah menganggap diri kita itu sudah sempurna, kita sudah bagus. Sementara ketika orang lain menilai kok ini masih ada kekurangan di A, di B, di C gitu. Kita harus melakukan evaluasi terus Pak. Jadi tadi tujuannya itu ya Pak ya, untuk tujuan dari evaluasi itu sampai Pak Trip untuk mengetahui kekurangan kita di mana gitu ya Pak. Oke, untuk mengukur keberhasilan dari proses evaluasi itu seperti apa Pak Trip? Apa yang akan dilakukan Pak Trip? Intinya nanti di sini tujuan utamanya evaluasi kan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita itu di sebelah mana, itu dapat paling tidak itu kita dapat memperbaiki Pak. Memperbaiki diri untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Intinya di sini apa yang kurang bagus kita tingkatkan, apa yang sudah bagus kita pertahankan seperti itu. Untuk pengembangan Pak evaluasi pembelajaran itu yang mendukung siapa aja Pak kira-kira? Yang jelas di sini jelas diri sendiri karena kita oknum pelaksana. Kemudian kita juga minta bantuan nanti dari rekan sejawat atau ibu guru, kemudian dari kepala sekolah juga, siswa juga kita mintai masukan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kalau dari ibu kepala sekolah mungkin pada saat misalnya supervisi itu bisa nanti
ada evaluasi saya dalam mengajar kekurangan seperti apa. Kemudian rekan-rekan guru sejawat juga nanti bisa kita mintai Diajak masuk pendapat, kelas. diajak masuk kelas, memperhatikan kita kekurangannya seperti apa. Kemudian kadang-kadang di luar ketika ada MGMP kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, kalau ngajar yang sukses yang bagus itu caranya bagaimana, itu bisa jadi seperti itu juga pengalaman orang lain juga bisa kita jadikan referensi juga gitu. Tetapi di sini ada kita tambahkan dari siswa juga. Kadang-kadang kan kita setelah pembelajaran kita ngobrol-ngobrol atau mungkin di luar kita ngobrol-ngobrol selama pembelajaran siswa tadi bagaimana yang dirasakan gitu. Apakah Bapak terlalu cepat menjelaskan ataukah mungkin pembelajarannya kurang menyenangkan atau mungkin bahkan siswa itu sudah sesuai pengen harapan pembelajaran yang seperti itu. Nah, nanti kita komunikasi langsung dengan siswa. Iya. Disinilah Pak ya perlunya evaluasi dan penilaian dari teman ya Pak ya untuk peningkatan atau perbaikan dalam proses pembelajaran. Untuk waktunya Pak Turip kira-kira? Wah, kalau waktunya ini menurut saya malah paling luas di sini Pak. Jadi bisa pada saat pembelajaran juga bisa, di luar jam pembelajaran juga bisa. Ya. Sambil Jadi, ngobrol santai. Iya, kapanpun saya rasa bisa. Iya. Oke Pak Turip. Ada lagi mungkin apa cukup 3? Sementara itu dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak Turip, luar biasa percakapan kita siang hari ini Pak Turip. Dari pengumuman Pak Turip ada yang ingin dikembangkan, ada RPP, ada KSE, ada pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir ada evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Mungkin sementara ini dulu Pak Turip ya, karena emang kita sudah dari pagi sampai siang ini sudah banyak yang kita obrolkan, mulai dari pra-observasi saat saya masuk kelas sampai kegiatan pasca observasi. Pak Turip, dari kegiatan kita hari ini semoga banyak manfaatnya, terutama dalam proses pembelajaran kita semoga jauh lebih baik Pak Turip. Dari tadi saya ikut observasi di kelas, banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kelas Pak Turip. Bagaimana pengkondisian kelas, bagaimana membuat anak senang ya, walaupun durasinya lama tapi anak-anak sangat menikmati. Bagaimana saya juga ikut ice breaking di sana Pak Turip ya. Ada lagi mungkin Pak Turip yang ingin disampaikan? Yang pertama saya berterima kasih atas semua yang sudah dilaksanakan. Itu sebagai motivasi buat saya melalui Pak Ledi. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan, apa yang kita bahas hari ini nanti bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, untuk bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran, supaya anak nanti dalam pembelajaran juga bisa lebih sukses dan lebih mudah untuk menerima materi. Terima kasih. Sama-sama Pak Turip. Saya juga mohon maaf kalau selama dari tadi pagi sampai siang ini dari dari observasi, dari pasien saya banyak bertanya, saya banyak pertanyaan saya kurang berkenan di Pak Turip. Saya mohon maaf Pak Turip. Mungkin itu dulu Pak Turip. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.